Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Sresta Purnamasari, dosen program studi Manajemen Universitas Katolik Sugio Pranoto Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak Bapak, Ibu, dan teman-teman semua untuk mengikuti perkuliahan Manajemen Strategik. Mari kita ikuti. Selamat pagi, teman-teman. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Sehat? Baik? Baik, Bu. Sehat, baik, tapi kayak lemes gitu mukanya. Oke, kita mulai kuliah kita siang hari ini. Kita akan mengawali dengan berdoa dulu ya, teman-teman. Mari kita berdoa, minta hikmat Tuhan. Semoga diberikan hikmat untuk bisa menerima, untuk bisa menyampaikan, untuk bisa bersama-sama berdiskusi terkait dengan topik pembelajaran hari ini. Berdoa, dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Kita akan lanjut materi kita, teman-teman. Kalau pada pertemuan pertama kita sudah bahas terkait dengan konsep manajemen strategis, tahapan-tahapannya seperti apa. Di pertemuan kedua dan di pertemuan ketiga kita juga sudah membahas terkait dengan profil bisnis, begitu ya, teman-teman sudah menyusun bisnis model kanvas atas bisnis yang dipilih, dan juga teman-teman sudah mencoba menganalisis, bahkan teman-teman mengkritisi dan menyusun ulang, merekonstruksi ulang terkait dengan pernyataan visi dan misi. Hari ini kita mulai step forward gitu ya, kita akan masuk ke dalam perumusan strategi. Oke, kita masuk di chapter ketiga terkait dengan analisis eksternal sebagai bagian atau dasar dari penyusunan strategi. Relevansinya, harapannya setelah mengikuti mata kuliah ini, teman-teman mampu menyusun strategi korporasi maupun strategi operasional pada berbagai tipe organisasi di mana nanti teman-teman itu bekerja gitu ya. Baik itu di perusahaan yang komersial, mau level multinasional, mau level lokal Semarang misalnya, atau mungkin nanti teman-teman itu bekerja di yayasan misalnya, di gereja atau lembaga-lembaga LSM Nirlaba, teman-teman tetap butuh menyusun strategi. Strategi sendiri nanti kita juga bedakan menjadi level korporasi maupun level operasional. Kalau ini adalah satu unit bisnis tunggal bagaimana, kalau kita itu sebagai parents company dan kita memiliki beberapa anak perusahaan yang mungkin jenis bisnisnya tidak sama, ini bagaimana menyikapinya, ini akan bermanfaat teman-teman. Dan dari mata kuliah ini, karena tugasnya adalah tugas berkelompok, maka teman-teman harus bisa bekerja sama dengan orang lain. Seperti selalu saya katakan, kalau memang di dalam kelompok itu ada individu-individu, oknum-oknum, entitas-entitas yang memang tidak berkontribusi, ya maka itu menjadi catatan bagi kelompok. Secara khusus, pada hari ini, teman-teman harus dapat selesai mata kuliah ini, selesai kuliah ini, teman-teman harus dapat menjelaskan hingga menyusun analisis lingkungan eksternal. Di pertemuan hari ini, kita akan spesifik pada penyusunan matriks EV, begitu ya, matriks External Factor Evaluation. Teman-teman juga harus memahami apa itu teori industrial organization dan faktor apa yang mempengaruhi organisasi. Oke, referensi kita seperti biasa kita menggunakan bukunya David tahun 2017. Ini masih merupakan seri terbaru, teman-teman. Dan pendukungnya adalah menggunakan Pearce dan Robinson. Ini di tahun 2015 yang akan mampu secara komprehensif gitu ya, memberikan pemaknaan kepada kita terkait dengan konsep manajemen strategik. Dan kalau teman-teman merasa kesulitan membaca buku bahasa Inggris yang sudah diberikan oleh Prodi, teman-teman bisa mengakses buku secara mandiri, misalnya adalah buku terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Oke, saya mau merefresh kembali ingatan teman-teman
terkait dengan keunggulan bersaing atau competitive advantage. Di pertemuan pertama, teman-teman, kita sudah membahas tentang sebuah bisnis itu harus memiliki sebuah competitive advantage. Tanpa sebuah competitive advantage, tanpa sebuah keunggulan bersaing, ya kita tidak akan bisa bertahan di dalam industri. Kita tidak akan bisa sustain begitu ya. Artinya bahwa kalau begitu keunggulan bersaing yang kita miliki tidak hanya temporer, tidak hanya pada satu waktu. Saya unggul hari ini, saya unggul karena saat ini produk saya digemari, tidak seperti itu gitu ya. Tapi harapannya adalah bahwa kita memiliki sesuatu modal yang menjadikan kita itu bisa bertahan terhadap perubahan eksternal maupun internal karena perubahan zaman yang kita tahu sangat cepat berubah gitu ya. Dan sesuatu yang ini yang tadi kita unggulkan ini tadi harus kita pastikan bahwa tidak ada pesaing yang memilikinya. Dan ini menjadi kunci, menjadi faktor strategis untuk bisa dalam tanda kutip menjadi yang nomor satu menguasai industri yang ada. Nah, ini teman-teman ada banyak sekali artikel yang saya tambahkan di sini. Terkait teman-teman bisa lihat di sini. Matahari rugi 358 miliar pada saat pandemi. 19 gerai Ramayana tutup selama pandemi. Pandemi belum usai, 5 merek fashion ini terpaksa tutup di 2021. Tapi ada juga loh sektor-sektor yang ini naik daun begitu. Industri farmasi nasional tumbuh 10,81% selama pandemi. Perusahaan telekomunikasi paling cuan saat pandemi COVID-19. Lalu di sini juga teman-teman lihat, sektor telekomunikasi jadi andalan tapi tidak berkelanjutan, sebuah anomali yang tadi pada saat pandemi itu katanya dia nomor satu dan lain sebagainya, ternyata dia dianggap tidak berkelanjutan. Yang di atas teman-teman bisa lihat ini adalah data di 2023. Kalau teman-teman amati, sektor farmasi itu mengalami sebuah kebangkitan begitu ya teman-teman pada saat pandemi. Tapi kalau teman-teman lihat di garis yang berwarna oranye, pertumbuhannya itu langsung turun anjlok di tahun 2023. Dan juga ada sebuah anomali bahwa ternyata di artikel-artikel sebelumnya bahwa industri retail pakaian itu lesu begitu ya. Tapi teman-teman bisa lihat di sini artikel yang sama pada saat pandemi di tahun 2021 di pojok kanan bawah ini, 6 gerai Uniqlo bakal hadir di Indonesia di tahun 2021. Nah, kalau begitu saya punya pertanyaan nih teman-teman. Apa sih yang menurut kalian menjadi sumber competitive advantage berkelanjutan bagi perusahaan? Silahkan teman-teman scan Mentimeter di depan. Saya akan coba bacakan hasilnya. Oke, silakan di scan. Oke, silahkan dijawab. Apa yang menyebabkan perusahaan itu menjadi unggul dan ada perusahaan yang tidak unggul begitu, teman-teman? Silakan dijawab. Apa yang membuat perusahaan itu dianggap memiliki competitive advantage berkelanjutan dan ada perusahaan yang tidak, itu kenapa begitu? Monggo, silakan dijawab. Masing-masing bisa menuliskan sampai 3 faktor begitu. Apa yang menjadi sumber keunggulan kompetitif berkelanjutan bagi sebuah perusahaan? Sudah ada beberapa yang menjawab. Silakan, saya tunggu. Kenapa ada perusahaan yang booming? Kenapa ada perusahaan yang tidak booming? Kenapa ada perusahaan yang sukses? Ada yang tidak sukses begitu ya, teman-teman ya, seperti tadi. Oke, ini jawabannya. Jawabannya adalah dari teman-teman menyatakan bahwa perusahaan yang punya sumber keunggulan kompetitif adalah perusahaan yang memiliki produk yang unik, produk yang sesuai dengan kebutuhan publik, lalu sesuai tren begitu ya, sesuai dengan kebutuhan pelanggan, produk yang memiliki harga yang bersaing,
Lalu ini teman-teman juga menjawab adalah produk yang berinovasi. Bisa dari inovasi produknya, tapi juga bisa dari ini ya mekanisme penjualannya. Misalnya adalah bisa online begitu tulisannya di sini. Lalu juga yang marketingnya baik nih, dituliskan di sini adalah S3 marketing. Pintar memasarkan produk, lalu juga adalah kesesuaian kondisi. Nah, oke teman-teman. Semua yang teman-teman sebutkan ini nggak ada yang salah begitu ya. Karena secara umum teman-teman bisa lihat di sini, sumber keunggulan kompetitif itu bisa berasal dari dua hal. Yang pertama adalah industrial organization yang dikemukakan oleh Michael Porter, bahwa keunggulan bersaing perusahaan hanya didapatkan dan dipertahankan hanya apabila perusahaan mendapatkan posisi terbaik dalam industri yang terbaik. Jadi artinya apa? Kita harus jadi nomor satu di dalam industri yang nomor satu. Nah, tentu saja kita tidak bisa ini ya teman-teman menebak manakah industri yang booming, manakah industri yang tidak akan booming. Misalnya seperti pada saat pandemi kemarin, teman-teman lihat bahwa ternyata kebutuhan obat tinggi, orang ramai-ramai menjaga imunitas, lalu orang ramai-ramai misalnya butuh telekomunikasi, butuh karena kuliah dari rumah, kerja dari rumah, butuh sinyal cepat, pasang wifi dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kalau industri itu turun begitu kan? Kita nggak bisa predik nih kapan naik, kapan turun. Maka dikemukakan oleh Jay Burney bahwa faktor utama bahwa sebuah perusahaan itu bisa mempertahankan competitive advantage ataupun tidak, itu adalah dari sumber daya terbaik yang tidak bisa dimiliki oleh pesaing. Dari dua hal ini kira-kira mana yang penting teman-teman? Mana yang dominan menurut teman-teman? Monggo, apel. Mungkin resource based view mungkin Bu, karena Oke. dia itu berarti sumber daya yang diunggulkan oleh perusahaan untuk dapat bertahan. Oke, jadi menurut Apel adalah uh, keunggulan kompetitif dicapai dengan resource based view. Yang lain ada nggak yang menjawab industrial organization dan kenapa? Coba saya mau dengar suaranya Kartin. Silakan Kartin. Ya Bu, kalau menurut saya dari sisi industrial organization mungkin kalau industrinya atau pabriknya itu lebih efektif, dia bisa bersaing juga Bu, karena prosesnya mempengaruhi juga ke harganya, kualitasnya juga. Oke, berarti masih tetap resource ya, karena terkait dengan efisiensi begitu ya. Oke teman-teman, mungkin teman-teman juga ada yang mau menjawab industrial organization, tapi mungkin masih ragu begitu ya. Nah, dua teori ini sebenarnya tidak polarisasi teman-teman ya. Jadi kita tidak sedang memilih mana yang lebih baik gitu ya. Justru dari dengan melihat faktor kontekstual industri dan dengan melihat faktor kontekstual sumber daya, kita akan mengintegrasikannya untuk menciptakan, untuk mengamankan, untuk mempertahankan keunggulan bersaing kita. Nah, hari ini kita akan spesifik membahas terkait dengan industrial organization, artinya kita menganggap bahwa kesuksesan sebuah perusahaan, keunggulan bersaingnya tercipta karena faktor-faktor industri gitu ya, karena faktor-faktor eksternal. Nah, kita akan lihat di sini. Kalau teman-teman masih ingat di pertemuan pertama, kita akan memulai tahapan penyusunan strategi. Kalau teman-teman lihat, proses manajemen strategi itu dibedakan menjadi tiga, formulasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Nah, kita akan masuk di tahap formulasi. Tahap formulasi ini sendiri itu terbagi menjadi tiga tahapan. Input stage, matching stage, dan juga decision stage. Kita akan lihat tahap pertama, yaitu adalah input stage yang berasal dari faktor eksternal. Oke, jadi input sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu adalah internal dan eksternal. Kita akan melihat secara eksternal dulu begitu ya, baru internal. Kenapa sih kita melihat eksternal dulu baru internal? Ini analoginya seperti ketika teman-teman berkaca gitu ya. Kalau teman-teman ingat cerita
dulu Disney begitu kan, siapa yang paling cantik begitu. Kalau kita hanya melihat kaca, kita hanya melihat cermin sendiri, pasti kita seolah-olah bahwa kita itu paling cantik, paling ganteng, paling pinter, paling sukses di dalam industri. Tapi nggak bisa teman-teman, kita baru bisa melabeli diri kita itu cantik, ganteng, sukses itu setelah kita melihat kondisi eksternal. Kalau benar ternyata di eksternalnya seperti ini, dan kita itu adalah seperti ini, teman-teman kita yang lain seperti itu, nah baru kita bisa menjudge apakah kita berhasil atau tidak berhasil. Jadi inilah kenapa tahapan eksternal itu dilakukan terlebih dahulu sebelum tahapan internal. Oke, audit eksternal artinya kita mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. Kalau tadi faktor-faktor yang dapat dikendalikan oleh perusahaan seperti kualitas produk, efisiensi produk, lalu harga, sebenarnya itu most likely adalah faktor yang bisa dikendalikan oleh perusahaan. Nah, kenapa kita melakukan ini? Karena faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan ini tadi, teman-teman, itu berpengaruh signifikan juga terhadap perusahaan. Maka kita harus mengidentifikasinya supaya apa? Supaya kita bisa menghindari kalau itu ancaman. Atau kita bisa memanfaatkan kalau itu peluang, gitu ya. Jadi ini seperti sebuah tindakan untuk mengkapitalisasi dengan cara mengkapitalisasi peluang dan juga meminimalisir ancaman-ancaman yang terjadi. Nah, faktor-faktor tersebut harus dinyatakan secara kuantitatif based on data. Jadi kita tidak berdasarkan sense atau judgment kita. Oh, bahwa industri naik, bahwa industri turun, bahwa ekonomi menjadi lebih buruk, bahwa ekonomi menjadi lebih baik. Enggak. Tapi berbasis pada data. Misalnya, kita tidak akan bilang bahwa perekonomian akan menjadi lebih buruk atau ada perlambatan perekonomian begitu. Tapi harus ada datanya. Terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,7% pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya misalnya adalah 5%. Jadi ada ceritanya nih gitu ya. Jadi tidak hanya berdasar pada sense kita atau berdasar pada common knowledge. Nah, apa saja faktor-faktor eksternal tersebut? Faktor eksternal sendiri sebenarnya nanti minggu depan kita akan lihat ya teman-teman ya terkait dengan analisis industri begitu ya. Secara spesifik yang mempengaruhi industri itu apa? Kita akan kenal yang namanya Porter Five Forces. Ada kekuatan perusahaan pesaing baru, produk substitusi, posisi tawar pemasok, posisi tawar konsumen. Tapi kita akan bahas minggu depan. Nah, kalau kita ngomongin terkait dengan hari ini analisis eksternal secara umum, maka kita akan melihat sesuai dengan teorinya Freeman Stakeholder Theory, siapa saja sih yang menjadi stakeholder kita? Eksternalnya siapa aja? Eksternalnya kalau di internal kita punya karyawan, di eksternal kita punya suppliers, kita punya society, komunitas masyarakat, pemerintah, termasuk di dalamnya legal begitu ya. Lalu ada pemegang hutang gitu ya. Lalu ada shareholder, pemegang saham dan juga adalah customer. Nah, ini salah satu pendekatan yang teman-teman bisa lihat. Jadi dari faktor eksternalnya Freeman tadi, kalau kita mau lihat analisis stapelnya adalah sebagai berikut. Analisis stapel itu apa? Analisis stapel itu adalah sebuah analisis yang membagi menjadi 7 kategori faktor pengaruh eksternal. Yang pertama adalah sosial, yang kedua adalah teknologi, ekonomi, environmental, political, legal, dan ethical. Kita juga akan bahas lihat nanti satu persatu gitu ya. Karena relatively hampir sama dengan yang dikemukakan oleh David di dalam buku ini. Bahwa dia menjelaskan ada 5 jenis kekuatan eksternal yang mempengaruhi perusahaan. Kekuatan ekonomi, kekuatan sosial, budaya, demografis, dan lingkungan yang sudah jadi satu begitu ya. Dari stapel tadi, kekuatan politik, pemerintah, dan hukum, kekuatan teknologi, dan kekuatan bersaing. Kita akan lihat dulu, yang pertama adalah dari kekuatan ekonomi, teman-teman. Oke, di sini sudah ada beberapa contohnya. Saya mau minta contoh dari teman-teman, begitu. Apa dampaknya sih terkait dengan salah satu faktor di sini terhadap
perusahaan kita. Misalnya adalah pasar modal, misalnya teman-teman, apa dampaknya terhadap perusahaan kita? Mungkin Mbak Gita, silahkan. Harga-harga produk mungkin Bu, jadi ada makin naik. Terus mungkin minat untuk membeli juga bisa menurun. Oke, oke. Jadi kalau pasar modalnya lagi baik, kira-kira dampaknya bagi perusahaan kita apa, Mbak Gita? Oh, mungkin makin banyak yang investasi Bu. Oke, kalau pasar modal baik dan kita dicap sebagai perusahaan yang baik, jadi mungkin kita gampang cari investor kalau mau menerbitkan saham baru, begitu ya. Kalau kita mau cari utang, dampaknya apa? Apa dampaknya, Apel, Mbak Apel? Cari utang, Bu. Berarti kalau tadi pasar modalnya baik, terus nilai perusahaan kita juga baik, berarti kita semakin dipercaya, maka kalau kita mau mencari pinjaman juga menjadi lebih mudah, Bu. Oke, selain lebih mudah juga adalah kita bisa mendapatkan ini ya tingkat karena kita dipercaya tadi disampaikan nilai perusahaannya baik, maka kita lebih mudah untuk mendapatkan tingkat suku bunga yang lebih murah gitu ya. Sehingga apa? Sehingga pada saat pengembangan organisasi dalam konteks hal ini adalah misalnya kalian mau bikin pabrik baru begitu ya, kita mencapai economic of scale, skala ekonominya tercapai, kita bisa membuat harga barang itu lebih murah. Harga barang yang lebih murah artinya apa? Ya artinya akan lebih banyak orang yang membeli produk kita. Harapannya kan seperti itu. Seperti hukum permintaan dan penawaran. Semakin kita itu bisa menawarkan dengan harga yang lebih murah, ya berarti kita akan mendapatkan permintaan yang lebih besar juga. Pun sama dengan faktor-faktor yang lain, nilai tukar mata uang gitu ya. Rupiah semakin kuat atau rupiah semakin anjlok terhadap mata uang tertentu. Ekspor impor teman-teman juga lihat terkait dengan misalnya aja kalau kita ada pemberlakuan tentang kuota, tentang tarif ekspor, tarif impor begitu ya. Inflasi, jumlah uang beredar semakin banyak, maka daya beli masyarakatnya menjadi semakin besar gitu ya. Tapi harga-harga sudah terlanjur naik karena semua orang ingin beli barang. Tapi kalau jumlah uang beredarnya itu nanti ditekan oleh pemerintah, begitu, maka semua orang akan nabung. Dengan cara apa pemerintah membuat itu? Ya dengan cara meningkatkan tingkat suku bunga simpanan gitu ya. Tingkat suku bunga simpanannya naik, semua orang nabung, semua orang deposito. Mereka tidak akan membeli barang-barang secara konsumtif. Maka permintaan barang kita, kalau barang kita ini bukan sesuatu yang sifatnya itu adalah kebutuhan pokok, kalau barang kita tadi sifatnya adalah barang hura-hura, ya pasti permintaannya akan turun dan sebagainya. Oke, ini teman-teman bisa lihat di tabel 3.1 di halaman 48. Oke, yang berikutnya selain kekuatan ekonomi, yang berikutnya adalah kekuatan sosial, budaya, demografis, dan lingkungan. Angka kelahiran dan angka kematian. Teman-teman lihat di Jepang misalnya, negara Jepang itu punya angka mortalitas yang lebih besar daripada angka natalitasnya. Artinya apa? Mereka terjadi aging population, teman-teman. Kalau kita itu jualan popok bayi di sana, ya mungkin tidak akan selaris popok orang lansia begitu kan. Lalu kalau misalnya aging population ini dampaknya apa ya? Dampaknya sangat besar terhadap permintaan barang misalnya kan. Angka perceraian, misalnya semakin banyak orang bercerai misalnya, sehingga mengasuh anak ini menjadi sebuah problem. Maka mungkin jangan-jangan yang laku adalah pusat penitipan anak begitu. Atau gaya hidup, atau mungkin teman-teman juga bisa lihat terkait dengan perspektif keberagaman ya. Kalau teman-teman jualan makanan berbahan daging tertentu di sebuah negara yang punya value atau masyarakatnya mayoritas itu tidak mengkonsumsi daging tersebut, ya jangan dijual di situ begitu kan. Seperti teman-teman lihat McDonald, kalau teman-teman pergi ke India, mereka tidak menjual meat gitu ya, tidak menjual daging sapi, diganti dengan daging yang lainnya dan sebagainya. Sama pun kalau kalian McDonald
di luar negeri ada daging ham gitu ya, di Indonesia nggak mungkin jualan daging babi begitu kan, karena standar halal dan lain sebagainya. Penipisan lapisan ozon, semakin banyak customer yang aware terkait dengan produk-produk ramah lingkungan gitu kan. Bahwa ini nanti kemasannya didaur ulang, bahwa ini produknya ini tidak mengandung spray tertentu dan lain sebagainya. Ini akan mempengaruhi terkait dengan permintaan dan penawaran produk kita. Kekuatan teknologi, research and development, teman-teman. Kita bisa lihat sekarang dunia berkembang dengan sangat pesat begitu ya. Teknologi itu cepat sekali usang. Nah, bagi perusahaan yang bergerak di bidang teknologi, maka ini juga menjadi tantangan. Saya bikin produk baru, launching produk baru, ternyata pesaing sudah launching yang lebih baru, maka produk kita akan menjadi obsolete. Kalau teman-teman lihat kasus Wuling dan juga BYD yang ada, karena pesaing mengeluarkan produk baru, maka harga mobil kok turun 100 juta dalam tempo 1 bulan. Ini kan sesuatu yang benar-benar wow banget gitu ya, karena pesaing mengeluarkan produk yang lebih baru, karena kecepatan research and development, produk kita dianggap obsolete. Kalau produk kita obsolete ya berarti kita harus adjust harga lagi, tidak mampu menjual di harga yang sebenarnya kita bisa nikmati begitu kan. Pertumbuhan e-commerce tentu akan mengancam kita yang masih bergerak secara offline. Kemampuan server, bandwidth, sekarang internet cepat. Orang dulu, kalau zaman dulu orang itu window shopping begitu ya, melalui e-commerce kadang terkendala sinyal, sekarang udah nggak ada lagi. Jadi lebih menikmati berbelanja secara online di mana saja daripada offline misalnya seperti itu. Yang berikutnya adalah kekuatan bersaing. Bagaimana kita mengidentifikasi pesaing? Pesaing itu dapat dikategorikan berdasarkan tipe kompetisinya, direct dan indirect. Misalnya, ketika teman-teman ini membuat satu produk tertentu, misalnya aja apa ya? Misalnya teman-teman jualan bakso begitu. Ada pesaing bakso yang lain, maka itu adalah persaingan yang direct. Sama-sama penjual bakso memuaskan rasa lapar orang yang butuh bakso. Tapi ada juga konsep persaingan yang sifatnya indirect. Ketika produknya itu berbeda, namun memenuhi kebutuhan dan memberikan manfaat yang sama. Makan soto sama makan bakso, nggak masalah. Yang penting rasa laparnya hilang, begitu kan? Pakai kacamata atau pakai kontak lens atau operasi lasik. Ini tidak sama gitu ya, produknya beda, harganya juga sangat berbeda, kacamata mungkin yang 100.000 aja ada, kontak lens yang 50.000 aja ada, berbanding dengan operasi lasik yang puluhan juta. Harganya sangat drastis, produknya beda, tapi memberikan manfaat yang sama, bahwa ternyata orang bisa melihat dengan jelas begitu kan. Konsep persaingan juga didasarkan pada kesamaan strategisnya. Terkait dengan kesamaan pasar yang tadi saya sampaikan, sama-sama orang lapar, sama-sama orang butuh melihat dengan jelas, atau persaingan yang didasarkan pada sumber daya. Jadi pada suatu industri begitu ya teman-teman ya, atau pada beberapa kelompok industri yang membutuhkan sumber daya yang sama, ya mereka akan bersaing teman-teman. Misalnya sekarang perang ini ya, perang Rusia begitu ya, perang Rusia Ukraina. Kita tahu bahwa gandum kita, produk gandum yang kita konsumsi di Indonesia jadi biskuit, jadi roti, jadi mie instan, itu merupakan produk-produk impor semua dari Ukraine begitu. Maka mau tidak mau, kalau mereka sendiri sedang perang, mereka sendiri nggak bisa panen gandum, nggak bisa nanam gandum, maka kebutuhan gandum ini tadi menjadi bersaing. Biasanya mereka menjual misalnya adalah 100 ton, sekarang 100 hanya bisa 50 ton untuk suplai se-Indonesia, maka kita bersaing untuk mendapatkan gandum ini tadi. Jadi konsep persaingan itu jangan dipikir hanya sesuatu yang head to head begitu ya, tapi sesuatu yang tidak head to head dari segi harga maupun dari segi kita lihat kesamaan sumber daya, itu bisa kita anggap sebagai pesaing kita. Nah, bagaimana kita bisa menganalisis pesaing? Bagaimana kita bisa menganalisis kondisi eksternal?
Ya didasarkan pada informasi publik yang pertama gitu ya. Kita bisa cari dari website yang diberikan oleh pemerintah, misalnya kita akses data BPS, kita akses apa misalnya Kota Semarang dalam angka, kita akses website pesaing, data pemasok dan distributor pesaing, iklan, pemberitaan media, lalu juga konsultan bisnis, survei pelanggan dan karyawan, dan lain sebagainya. Jadi, informasi-informasi yang kita dapatkan dari media yang legal tersedia. Walaupun beberapa informasi itu ya tidak secara kentara diperlihatkan teman-teman. Kalau teman-teman mau tahu berapa COGS-nya, misalnya kita punya 10 lini produk ya, kita nggak bisa tahu. Kita hanya tahu bahwa perusahaan tersebut memiliki total HPP, total COGS-nya adalah sekian, gitu kan. Tidak dirinci per jenis produknya. Misalnya saya mau head to head dengan susu kemasannya, lah kita nggak tahu itu berapa. Nah, ini yang bisa teman-teman lihat. Misalnya teman-teman lihat dari harga sahamnya, bagaimana harga saham bursa efeknya, apa IHSG-nya hari ini. Nanti kalau di perusahaan itu apakah dia mengikuti dengan tren di bursa atau enggak misalnya. Teman-teman bisa cek di BPS-nya berapa penjualan secara umum tren. Lalu terkait dengan pesaing, teman-teman bisa download laporan keuangannya yang tersedia di IDX begitu ya. Kalau itu adalah perusahaan terbuka, teman-teman bisa tahu berapa sih HPP-nya ini, COGS-nya sekian begitu kan. Lalu teman-teman ingin tahu apakah dia itu berorientasi lingkungan atau tidak. Teman-teman tinggal cek di sustainability report-nya di aspek lingkungan di sini dan sebagainya begitu ya, sampai dengan teman-teman bahkan bisa mengakses informasi-informasi terkait dengan jurnal-jurnal, misalnya artikel-artikel tesis atau skripsi mahasiswa terkait dengan studi kasus yang dilakukan pada perusahaan pesaing yang head to head dengan kita. Oke. Lalu kita juga bisa melakukan yang namanya competitive intelligence. Competitive intelligence ini menganalisis informasi terkait dengan persaingan dan tren bisnis secara umum. Ini bermanfaat kepada kita memberikan gambaran industri dan pesaing, mencari tahu kelemahannya apa, dan apa yang bisa kita lakukan dari situ. Nah, David sendiri di halaman 57 itu menunjukkan beberapa pertanyaan yang harus bisa kita jawab ketika kita mau melakukan competitive intelligence gitu ya. Bagaimana posisi relatif produk dan jasa perusahaan dibandingkan dengan pesaing? Kita bisa survei untuk ini gitu ya. Mana sih yang lebih diminati oleh perusahaan, susu kemasan A atau susu kemasan B? Kenapa susu kemasan B? Kenapa enggak susu kemasan A? Apa yang menjadi faktor kunci untuk unggul di dalam industri? Dan lain sebagainya. Nah, sampai di mana bahwa competitive intelligence ini tadi itu berkaitan dengan undang-undang persaingan usaha. Competitive intelligence itu tidak melanggar persaingan usaha sejauh tidak melanggar etika bisnis. Nah, kegiatan yang tidak melanggar etika bisnis, misalnya karyawan pindah dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain, itu nggak apa-apa, itu legal. Membeli produk pesaing dan melakukan reverse engineer. Oh, kok susu kemasan A tadi rasanya enak ya? Oke, kita cari tahu nih, kita uji lab kandungan gulanya berapa, ini berapa, sehingga kita bisa kurang lebih minta bagian R&D misalnya untuk melakukan reverse engineer ini, bikin produk yang mirip-mirip dengan ini, begitu kan? Nanti kita modifikasi lebih lanjut. Melakukan survei pada karyawan, pemasok, distributor, perusahaan pesaing, melakukan kunjungan dalam operasi perusahaan pesaing, kita benchmarking begitu ya teman-teman ya, studi lapangan. Kita minta kalau kayak mahasiswa mungkin kayak studi banding begitu ya ke perusahaan pesaing. Mencari informasi melalui pusat data yang tadi saya sampaikan akan menjadi melanggar undang-undang persaingan usaha. Ketika apa? Ketika melakukan penyadapan, peretasan situs, penyuapan, peniruan produk yang telah dipatenkan dan lain sebagainya. Gambaran ringkasnya seperti kalau kalian pernah nonton film SpongeBob gitu ya. Pengen tahu resep rahasianya apa? Nah, itu yang tidak boleh, ya. Kalian mungkin bayar orang tolong curi resepnya itu, nah itu nggak boleh. Kalian mungkin teman-teman pernah lihat
beberapa waktu yang lalu, mungkin 2-3 tahun yang lalu, situs websitenya Telkomsel dibajak diganti menjadi kata-kata yang sebagai berikut. Nah, itu juga nggak boleh karena itu masuk ke dalam peretasan website. Nah, berikutnya adalah, oke, kalau kita sudah punya informasi tersebut, kalau kita cerna di dalam pikiran kita sendiri, teman-teman, akan terjadi yang namanya bounded rationality, yang teman-teman pernah pelajari di pengantar manajemen gitu ya. Pikiran manusia menjadi campur aduk gitu ya. Terus bagaimana secara adil kita dalam tanda kutip menghakimi kondisi eksternal ini, apakah menguntungkan atau merugikan kita? Maka kita harus secara objektif menganalisanya. Perangkat prediksinya bisa berdasar kuantitatif dan kualitatif, tapi pada mata kuliah manajemen strategik, maka kita mendasarkan ini semua pada asumsi-asumsi yang sifatnya data-data, asumsi yang berasal dari data-data kuantitatif. Ada banyak faktor dan kita tidak harus menggunakan seluruh faktor itu, tapi bisa kita pilih faktor-faktor yang signifikan saja. Oke, kita langsung kepada pembuatan external factor evaluation. Tujuannya adalah menentukan efektivitas perusahaan dalam merespon peluang dan ancaman yang ada di lingkungan industrinya. Interpretasinya adalah matriks EV, itu skalanya adalah 1,0 sampai 4,0. Artinya titik tengahnya adalah 2,5. Kalau di atas artinya sudah mampu memanfaatkan kesempatan dan menghindari ancaman industri, dan vice versa kalau di bawahnya gitu ya. Semakin tinggi skornya, maka dia semakin baik, semakin dapat memanfaatkan kesempatan dan menghindari ancaman eksternal. Yang pertama-tama teman-teman buat adalah sebagai berikut. Ini contoh aja teman-teman. Jadi teman-teman akan membuat 1, 2, 3, 4, 5. 5 kolom yang berisi dari nomor, lalu ini adalah aspek kesempatan, lalu ada bobot, ada peringkat, dan ada skor tertimbang. Yang pertama, teman-teman klasifikasikan faktor ini menjadi sesuatu yang sifatnya kesempatan ataupun ancaman. Jadi kalau kalian punya data, ini kalian masukkan ini sebagai sebuah kesempatan atau ancaman. Lalu teman-teman lihat di sini, bobot itu adalah 1,0 jumlahnya total. Semakin mendekati 0 semakin tidak penting, semakin mendekati 1 semakin penting. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, bobotnya adalah 0,12, 0,08 dan seterusnya. Untuk semua kesempatan dan untuk semua ancaman, total bobotnya adalah 1,0. Oke, ini dikurang 1,0 ya teman-teman ya. Total bobotnya adalah 1,0. Jadi bukan kok kesempatan 1,0, ancaman 1,0, tapi total semuanya adalah 1,0. Nah, berikutnya teman-teman memberikan peringkat. Kalau perusahaan itu bisa memanfaatkan hal tersebut, maka berikan respon yang superior, kasih skor 4. Tapi kalau perusahaan itu tidak bisa memanfaatkan faktor tersebut, artinya misalnya di kesempatan, ada kesempatannya, tapi kita tidak cukup pandai, maka berikan poin yang lebih rendah. Misalnya di faktor ancaman, oke, ada persaingan ketat antar OTT, tapi kita fine-fine aja kok, kita lebih unggul dibanding yang lain. Maka saya berikan peringkat 4 gitu ya. Sehingga nanti kalau di total kita kalikan bobot dan peringkatnya untuk masing-masing, kita peroleh skor tertimbang dan kita total. Oke, berarti bahwa contoh di sini misalnya adalah perusahaan Netflix, total skornya adalah 3,44. Artinya apa? Seperti yang tadi teman-teman sudah lihat. Nah, ini beberapa catatan karena dari tahun ke tahun relatifly tingkat kesalahannya itu aja gitu. Yang pertama adalah merumuskan faktor strategis sebagai kesempatan dan ancaman, bukan sebagai kekuatan dan kelemahan internal yang 2 minggu lagi kita akan bahas gitu ya. Misalnya adalah seperti ini. Kalian mau bilang bahwa handphone itu sekarang bisa diinstal aplikasi Netflix begitu ya. Sekarang jumlah orang yang menggunakan handphone banyak. Maka kalian menuliskan faktor kesempatannya adalah penetrasi smartphone itu besar terhadap industri OTT ini tadi, over the top gitu ya, terhadap TV-TV
over the top TV berlangganan begitu ya, aplikasi berlangganan. Kalau kalian nulisnya adalah Netflix memiliki kompatibilitas terhadap banyak smartphone, itu adalah kekuatan, bukan kesempatan ya. Jadi perhatikan ketika menulis faktor strategisnya. Yang kedua adalah pastikan bobotnya total 1,0 untuk keduanya, bukan masing-masing. Dan yang berikutnya adalah pastikan kalian menganalisis, menarik kesimpulan dan menganalisis temuan kalian seperti apa. Nah, ini tugasnya teman-teman. Berdasarkan studi lapangan yang telah dilakukan, buatlah matriks EV dan lakukan analisis. Anda dapat mendiskusikan dan memverifikasi faktor-faktor strategis bersama dengan teman kelompok dan pelaku bisnis. Jadi kalau teman-teman mau wawancara lagi, mau cross-check lagi dengan yang kemarin diwawancarai juga nggak apa-apa. Tapi kalau kalian mau melakukan wawancara dengan pengguna yang lain juga nggak apa-apa. Jadi silahkan aja, begitu ya. Pekerjaan ini dikumpulkan di Super Cyber maksimal hari Rabu 20 Agustus 2025. Supaya malamnya saya bisa baca dulu teman-teman dan berikan feedbacknya untuk kita bahas di kuliah kita di hari Kamis 21 Agustus 2025. Indikator keberhasilan tugasnya adalah ketepatan perumusan faktor strategis. Jangan sampai salah seperti yang tadi, kesempatan dan biasanya kelirunya adalah kesempatan dengan kekuatan, lalu ancaman dengan kelemahan. Biasanya kelirunya di antara itu ya. Jadi pastikan merumuskan dengan benar wording kalimatnya, lalu ketepatan pembuatan matriks EV, analisisnya, dan ketepatan waktu pengumpulan. Kenapa nomor 4 ini penting? Karena kalau kalian tidak mengumpulkan tepat waktu, ya saya tidak akan bisa kasih feedback di kuliah berikutnya. Jadi tolong itu diperhatikan. Nah, template tugasnya ini silahkan dibuka di rancangan tugasnya, teman-teman, di lampiran ketiga. Jadi sudah ada template-nya, silahkan diikuti saja. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Silahkan kalau ada pertanyaan. Adakah pertanyaan dari teman-teman semua? Belum ada, Bu. Belum ada, Bu. Sudah Oke. jelas. Oke, kalau begitu kita akan lanjut ke sesi diskusi dengan kelompok. Silakan nanti masing-masing teman-teman berkelompok dulu dan saya akan berkunjung ke masing-masing breakout room. Untuk selanjutnya kita akan menyelesaikan tugas terstrukturnya untuk masing-masing kelompok. Oke, terima kasih. Silakan berpindah ke breakout room, teman-teman. Terima kasih, Terima Bu. kasih, Bu. Ya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan mengajar kali ini. Semoga ini memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran saya pada mata kuliah manajemen strategik. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam sehat.